Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang, dan pasukan Jepang pun semakin lemah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Nippon ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Nippon akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa? Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia. Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi pihak Nippon meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Sairo Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. And indeed the hope of all mankind that from this solemn occasion Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah pada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat, dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul! Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk.
Ada maksud apa lagi Anda kemari? Begini Bung, Jepang telah menyerah dan kami ingin Bung segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul. Karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Sero Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang Bung, sekarang! Malam ini juga kita mengobarkan revolusi. Kami sudah siap memerdekakan jiwa dan raga kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadi suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaannya sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan? Mana bukti kekuatan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang, saya mohon waktunya sejenak untuk berunding, karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Bentaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir pada malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada para golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima, karena kurang perhitungan dan takut akan memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon undur diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu pun diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang
telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Chairul Saleh dan Soedanjo Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi Tapi korban. kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soedanjo Singgih bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita gembira tersebut kepada para pemimpin pemuda. Di sebuah pondok bambu yang berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas antara Soekarno-Hatta dan golongan muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang. Dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, Lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang paling tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa diambilnya tanggal 17, Bung? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17? Karena tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Al-Quran diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukan buatan manusia. Sementara itu di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput pun tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Tjudanco Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Takashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itulah dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih.
Kalian bisa pakai ruang makan dan serambi depan. Kalau begitu, saya tinggal dulu. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan para peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar. Kepada siapa saja yang hadir dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju, Bung. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana, Dirin? Setuju! Ternyata usul Soekarni disetujui oleh seluruh peserta rapat. Setelah naskah proklamasi selesai diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Tetapi jiwa cita-cita kita masih tetap utuh. Usaha kita mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di zaman ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Tadi malam kami telah bermusyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu sependapat bahwa sekarang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera pun dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu
Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. Itu rambut gua ngembang kok. Say hi. Saya siapa izin? Beras mana? Air gut ya. Ini dulu. Roll kamera. Rolling. Roll kamera. Rolling. Action. Cut, cut. Rolling. Action. Ya Allah, gue belum tek. Action. Bukan diculik. Cepat kabarkan yang lain. Iya, iya. Kamera rolling. Action. Tahu gue nyangkut. Itu no nih sama Ais nggak di anu ini ya Mais nih. Ayo, Bang. Soalnya pas samperin dulu ini tasnya dia. Itu sakit. Lo tahu nggak kalau kata kayak helm gitu? Mana power bank pau? Kok
kok ngomong balik sih? Siapa sih yang ngomong balik? Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Ayo dong, PSK lewat ceritanya. Berisik lu. Ya kan gue tawarin adegan penculikan Jepang. Lu mata lu coba lihat mata dia. Lu juga ngeliat mata dia kayak lu habis berantem anjir. Coba ya. Kenapa Anda tidak bersikeras, Bung Karno? Kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI. Bukannya kami tidak setuju proklamasi oleh PKI. Karena kami